Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmawati dalam mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Di sini kita akan membahas materi pertemuan ketiga, yaitu gambaran umum tentang bisnis. Inilah poin-poin yang akan kita bahas mengenai gambaran umum bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Yang kedua, fungsi bisnis. Yang ketiga, manfaat bisnis. Yang keempat, sub-sub sistem dalam sistem bisnis. Dan yang kelima, macam-macam kegiatan dalam bisnis. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun pengertian lain mengenai bisnis, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang perlu kita tahu bahwa tujuan bisnis ini bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi bagaimana bisnis bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah menciptakan nilai kegunaan suatu barang atau jasa dengan yang pertama, mengubah bentuknya, form utility atau disebut juga dengan fungsi produksi. Nah, di sini bentuk fisik barang yang tadinya tidak menarik, tetapi ketika diolah oleh kegiatan bisnis, maka akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Misalkan kayu dirubah menjadi kursi atau bahan mentah diolah menjadi berbagai jenis makanan. Yang kedua, memindahkan tempat produk, place utility atau disebut juga dengan fungsi distribusi. Nah, di sini misalkan sayur mayur yang tadinya berada di ladang petani yang mungkin dijual dengan harga yang lebih murah, tetapi setelah didistribusikan atau dipindahkan ke tempat lain, misalkan ke kota yang konsumennya lebih banyak, maka nilai jualnya itu akan menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, mengubah kepemilikan, possessive utility atau disebut juga dengan fungsi penjualan. Nah, di sini misal sebuah cangkul yang mungkin tidak akan bermanfaat jika diberikan kepada seorang mahasiswa, tetapi cangkul akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada seorang petani yang tinggal di desa. Yang ketiga, manfaat bisnis. Manfaat bisnis yang pertama, memperoleh keuntungan. Nah, di sini dengan kita membuat produk, kemudian produk tersebut kita jual, maka kita akan memperoleh keuntungan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dengan kita berbisnis, kita bisa memberdayakan banyak orang. Dengan kita memberdayakan banyak orang, maka di sana kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menambah jumlah barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan mutu produk. Yang kelima, tersedia sarana dan prasarana, misalkan seperti jalan, kemudian air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan pemerataan pembangunan. Nah, di sini maksudnya bisnis itu membangun sebuah relasi yang dapat meningkatkan persatuan. Dengan adanya proyek di berbagai daerah akan memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Yang keempat, ada sub-sub sistem dalam sistem bisnis. Sebelum kita membahas mengenai sub-sub sistem dalam sistem bisnis, tentunya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah kelompok bagian-bagian tertentu yang saling berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan di sini ada yang dinamakan dengan sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, kemudian juga ada hati. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Fungsi hati adalah untuk membersihkan dan membunuh racun-racun yang dibawa oleh darah. Kemudian di sini juga ada yang dinamakan dengan sistem tata surya yang terdiri dari bumi, kemudian matahari, bulan, bintang. Nah, jika salah satu fungsi tersebut terganggu, maka akan terganggu juga fungsi yang lainnya. Begitu juga dengan sub-sub sistem dalam sistem bisnis. Ada apa saja?
Nah, yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini adalah fungsinya untuk mengoperasikan mesin-mesin, kemudian untuk membuat produk, untuk mengemas produk, kemudian juga untuk mengoperasikan komputer dan juga untuk menyalurkan produk. Kemudian yang kedua, ada money, sumber dana atau modal. Nah, tanpa adanya modal yang cukup, dikhawatirkan kegiatan bisnis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada materials atau bahan baku. Nah, tanpa tersedianya bahan baku, proses produksi akan terhambat bahkan gagal gitu ya. Tanpa adanya bahan baku, mesin-mesin tidak dapat beroperasi, kemudian tenaga kerja juga akan menganggur. Nah, yang keempat ada mesin. Mesin sangat penting agar proses produksi bisa dilakukan lebih cepat dan secara massal dengan kualitas yang sama. Tanpa adanya aliran listrik, maka mesin tidak dapat digunakan. Yang kelima ada methods, manajemen atau skill. Tanpa adanya manajemen atau skill, maka suatu tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai. Yang kelima, ada macam-macam kegiatan dalam bisnis. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Yang pertama produksi merupakan proses menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Produksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada produksi primer, yang kedua ada produksi sekunder, dan yang ketiga ada produksi tersier. Produksi primer merupakan kegiatan untuk menghasilkan bahan baku dengan cara mengambilnya langsung dari alam. Contohnya ada emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada produksi sekunder. Merupakan kegiatan untuk memproses bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Nah, dan ini biasanya dikelompokkan menjadi beragam industri seperti industri pakaian, industri makanan, industri sepatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada produksi tersier, merupakan kegiatan untuk menunjang produksi primer dan produksi sekunder. Kalau ini misalkan dalam bidang jasa, contohnya ada usaha laundry, salon, bengkel, dan lain sebagainya. Yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan proses menyalurkan hasil produksi ke tempat-tempat tertentu sehingga konsumen dengan mudah memperoleh produk tersebut. Dalam mendistribusikan produk perlu adanya saluran distribusi. Yang pertama ada saluran distribusi langsung, yaitu produsen menjual hasil produksinya langsung ke konsumen. Contohnya, peternak menjual hasil telur atau daging ternaknya langsung ke konsumen. Yang kedua, ada saluran distribusi semi langsung. Di sini produsen menjual hasil produksinya melalui perantara. Contohnya nelayan menjual hasil tangkapannya ke pengepul. Dari pengepul barulah dijual ke konsumen. Jadi di sini yang menjadi perantaranya adalah pengepul. Yang ketiga, saluran distribusi tidak langsung. Nah, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, melainkan melalui beberapa tahapan. Misalkan dari produsen, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, dan barulah ke konsumen. Contohnya di sini yang menjadi produsennya adalah pabrik baju. Kemudian pabrik baju menjual hasil produksinya ke pedagang besar. Dari pedagang besar dijual lagi ke pengecer, misalkan toko. Nah, dari toko dijual lagi ke konsumen. Nah, tujuan dari adanya saluran distribusi ini adalah untuk memperlancar arus penyaluran hasil produksi. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan barang ataupun jasa. Nah, agar aktivitas konsumsi dapat dilakukan dengan lancar, maka diperlukan adanya suatu riset berupa riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini memiliki beberapa indikator, diantaranya yang pertama ada perilaku pembeli, yang kedua ada keputusan pembeli. Yang pertama perilaku pembeli. Perilaku pembeli memiliki beberapa faktor, diantaranya ada faktor budaya,
faktor lingkungan sosial, faktor pribadi calon pembeli, kemudian ada faktor psikologis. Yang pertama, budaya. Budaya sini misalkan bisa dilihat dari segi agama maupun kelas sosial. Contohnya, dengan berkembangnya perusahaan di bidang busana muslim, maka akan disenangi oleh wanita yang beragama muslim. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini bisa berasal dari tetangga maupun tokoh masyarakat. Contohnya, jika tetangga membeli kulkas dengan merek terbaru, kemudian tetangga yang mengetahuinya ikut terpengaruh untuk membeli kulkas dengan merek yang sama. Kemudian yang ketiga, pribadi calon pembeli. Nah, di sini bisa dilihat dari pengalaman masa lalu, kemudian dari segi usia, maupun dari gaya hidup. Di sini misalkan dari pengalaman masa lalu. Contohnya, seseorang membeli kosmetik dengan merek A. Kemudian kosmetik tersebut tidak cocok digunakan. Nah, apakah seseorang tersebut akan membeli kosmetik merek A lagi? Tentu tidak. Kemudian yang keempat, psikologis. Nah, psikologis di sini bisa dilihat dari motivasi, persepsi, maupun dari sikap. Contohnya, misalkan seseorang akan membeli sampo merek Clear karena termotivasi pada iklan bahwa sampo merek Clear ini dapat membasmi ketombe. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua keputusan pembeli. Keputusan pembeli dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Contohnya, kalian membeli sebuah buku karena buku tersebut memang dibutuhkan oleh kalian. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Di sini bisa dari tetangga, dari teman, dari saudara maupun dari orang lain. Contohnya, saudara kalian membeli sebuah tas. Tas tersebut memiliki kualitas yang bagus. Nah, karena memiliki kualitas yang bagus, akhirnya saudara kalian merekomendasikan produk tasnya itu ke kalian. Sampai akhirnya kalian juga ikut membeli produk tas tersebut. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.